Pak Riko, perkenalkan saya Angel Monica dengan NIM 230900000211 dari kelas E Angkatan 2023. Saya izin mengerjakan tugas UTS Kewarganegaraan dengan tema Begal Payudara. Begal payudara merupakan tindakan kriminal yang melibatkan sentuhan, remasan, atau tindakan seksual lain pada payudara perempuan tanpa persetujuan mereka. Tindakan kriminal ini sering dilakukan di tempat umum seperti transportasi umum, jalanan umum, atau tempat keramaian lainnya. Terdapat berbagai faktor dari terjadinya begal payudara. Yang pertama, faktor ekonomi. Penyebab terjadinya begal payudara juga dikaitkan dengan faktor ekonomi, di mana beberapa pelaku melakukan kejahatan ini karena kebutuhan material yang tidak terpenuhi. Yang kedua, ada faktor nafsu. Faktor nafsu atau overseksual juga menjadi penyebab terjadinya begal payudara. Selanjutnya, faktor biologis. Faktor internal seperti biologis, moral, dan kejiwaan juga dapat menjadi penyebab terjadinya begal payudara, di mana pelaku memiliki masalah yang mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi terjadinya begal payudara, seperti kasus pelaku yang melakukan kejahatan ini karena adanya faktor lingkungan sekitarnya. Faktor media massa. Faktor internal seperti media massa juga dapat mempengaruhi terjadinya begal payudara, di mana pelaku terpengaruh oleh informasi yang diterima melalui media dan budaya yang tidak seimbang. Selanjutnya ada faktor psikologis pelaku. Faktor psikologis pelaku juga dapat menjadi penyebab terjadinya begal payudara, seperti kasus pelaku yang melakukan kegiatan ini karena memiliki masalah psikologis. Selanjutnya ada faktor lingkungan pada saat kejadian. Faktor lingkungan pada saat kejadian juga dapat mempengaruhi terjadinya begal payudara, seperti kasus pelaku yang melakukan kejahatan ini karena adanya faktor lingkungan pada saat kejadian. Selanjutnya, ciri-ciri korban biasanya perempuan dari berbagai usia, berada di tempat umum, lengah atau sendirian, tidak menyadari keberadaan pelaku, merasa terkejut, takut, atau trauma setelah kejadian. Selanjutnya, ciri-ciri pelaku, laki-laki biasanya usia remaja atau dewasa, mengendarai motor atau kendaraan lain, sendirian atau bersama teman, mengincar korban perempuan yang lengah atau sendirian, mencoba mendekati korban dari belakang atau samping, melakukan sentuhan, remasan, atau tindakan seksual lain pada payudara korban secara tiba-tiba, lalu melarikan diri setelah melakukan aksinya. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan, yang pertama, peningkatan edukasi. Pentingnya untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang begal payudara termasuk ciri-ciri pelaku, modus operandi, dan cara menghindarinya. Yang kedua, peningkatan patroli. Pihak berwajib perlu meningkatkan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadinya begal payudara. Yang ketiga, pemasangan CCTV. Pemasangan CCTV di tempat-tempat umum dapat membantu untuk mencegah dan menindaklanjuti kasus begal payudara. Yang keempat, pengembangan aplikasi pelaporan. Pengembangan aplikasi pelaporan begal payudara dapat membantu korban untuk melaporkan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, usulan kebijakan bisa menggunakan peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Contohnya, penyuluhan dan sosialisasi. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya begal payudara seperti ciri-ciri pelaku, modus operandi, dan cara menghindarinya. Penyuluhan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, media massa, dan media sosial. Selanjutnya ada penegakan hukum yang tegas. Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku begal payudara. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah aparat penegak hukum, memberikan pelatihan khusus tentang penanganan kasus bagi begal payudara, dan mempercepat proses penyelesaian kasusnya. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan. Memberikan pelatihan bela diri kepada perempuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melindungi diri dari tindakan kriminal termasuk begal payudara. Dan memberikan dukungan psikologis. Memberikan dukungan psikologis kepada para korban begal payudara untuk membantu mereka mengatasi trauma dan mendapatkan pemulihan. Selanjutnya, pengembangan teknologi. Mengembangkan aplikasi pelaporan begal payudara yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh para korban. Aplikasi ini dapat membantu korban untuk melaporkan dengan cepat dan mudah. Rencana tindakan yang pertama bisa meningkatkan pengawasan di tempat-tempat umum seperti jalanan, stasiun, dan pusat-pusat hiburan dengan menggunakan CCTV dan petugas keamanan yang lebih aktif. Selanjutnya bisa melakukan kampanye dan pendidikan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual serta pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kejahatan ini.
Selanjutnya, dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual, dengan memberikan hukuman yang lebih keras dan efektif. Lalu, bisa dengan meningkatkan pelindungan korban kejahatan seksual, dengan memberikan bantuan psikologis dan medis yang lebih baik. Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang telah saya tanyakan kepada korban yang tidak mau disebutkan namanya.